Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas limpahan keberkahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik bentuknya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah, masih bisa beraktivitas sehari-hari, wabil khusus kita bisa hadir ke kelas ini dalam rangka kita mencari ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita di sekolah ini dalam rangka mencari ilmu, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, amin. Dan kita dijadikan orang-orang sukses, amin. Dan juga hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita Fatihah berdoa wabil khusus untuk orang tua kita yang mencari rizki, mudah-mudahan diberikan kesehatan, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita buka dengan berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman para siswi yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya banggakan, sebelum dimulai saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang hadir, yang tidak ada nanti bilang kemana dan alasannya apa. Aini Syifa, Astri Aulia Rahmah, Cantika, Dera Pramuka, Jasmine ulang. Sakit apa? Mutmainnah, Nabila, Putri Adelia, Rizkiyatul, Syifa Nur, Zaima, Tita Maulida, ada Tia ya, alhamdulillah hadir. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, amin. Teman-teman siswi kelas 10 yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini sebelum dimulai saya ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu tentang terkait materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya yaitu tentang apa? Mewujudkan ketauhidan. Oke, tentang ketauhidan, bahwa kita wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya sebagai rasa percayanya kita perlu mengetahui apa sih yang menyebabkan kita percaya kepada Allah,
yaitu tentunya kita harus melihat bahwa ciptaan Allah itu sangat banyak. Dengan kita memahami bahwa ciptaan Allah itu sangat beragam dan banyak, berarti setiap yang diciptakan oleh Allah pasti ada Tuhan yang menciptakan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu bab ke-6 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, apa saja yang akan saya sampaikan? Di antaranya yang pertama, bahwa tujuan pembelajaran daripada kegiatan ini adalah bisa kalian baca. Yang pertama adalah supaya peserta didik kita sebagai siswa ini dan siswi itu diharapkan dapat membaca ayat suci Al-Quran dengan tartil. Kemudian juga hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik juga harus mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar, yaitu tentang ayat suci Al-Quran dan hadis, dan juga tentang apa saja larangan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian juga peserta didik dapat menjelaskan ayat suci Al-Quran dan juga hadis tentang larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Yang selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis ayat suci Al-Quran dan juga hadis tentang apa larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Yang terakhir, peserta didik itu mampu membiasakan sikap dan juga menjauhi dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang itu adalah merupakan larangan agama, dan juga senantiasa kita selalu harus berhati-hati menjaga kehormatan diri sendiri. Nah, yang pertama, apa itu larangan pergaulan bebas? Di antaranya adalah di dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, dan janganlah kamu mendekati zina, bahwa zina itu sesungguhnya sesuatu perbuatan yang keji dan juga sesuatu jalan yang buruk. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua selaku siswi dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zina. Kemudian juga ada larangan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di sana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni al-abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasruku ila akhirih. Bahwa kata Rasul, tidaklah berzina seseorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Artinya apa di dalam hadis dan ayat Al-Quran ini? Bahwa Allah berfirman melarang kita mendekati perbuatan zina. Jadi ayat Al-Qurannya menjelaskan wala taqrabu, jangan mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita sampai melakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua apa? Yaitu larangan bagi kita semua, sebagai tadi yang disampaikan, bahwa jangan sampai kita melakukan perbuatan zina, yang tentunya adalah tindakan agar kita semuanya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kemudian perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan juga sangat buruk. Bahkan ketika ada seseorang melakukan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu. Imannya juga, andaikan dia punya iman, maka imannya seketika itu dia terlepas dari dirinya. Kemudian yang keempat, dari Quran surat Al-Isra ayat 7 tadi, bahwa menjelaskan perbuatan mendekati zina itu termasuk adalah
kategori daripada pergaulan bebas. Jadi orang yang mendekati zina itu sudah merupakan kategori dia itu melakukan hal-hal negatif. Kemudian hadis riwayat yang barusan kita baca, di sana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang beriman itu tidak melakukan perbuatan zina. Jadi kalau dia beriman di dalam hatinya, pasti dia tidak akan melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, kata Nabi, perbuatan zina dan juga meminum khamar itu adalah termasuk dalam rangkaian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Yang mana pergaulan bebas itu dia tidak ada aturan, tidak ada yang mau diatur. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut? Yaitu dengan kita memegang teguh keimanan dan juga istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sampai di sini bisa dimengerti? Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi. Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu kita perlu mengetahui apa itu definisi daripada larangan pergaulan bebas. Bahwa yang namanya ciri-ciri pergaulan bebas, itu pergaulan bebas itu diambil dari kata pergaulan atau proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi pergaulan bebas itu adalah andai kata kamu sebagai perempuan itu bergaul dengan laki-laki tanpa ada sekat apapun. Itu termasuk adalah interaksi. Kemudian apa itu bahasa dari bebas? Bebas itu artinya adalah terlepas dari kewajiban dan juga aturan dan juga norma. Tidak ada aturan di sana. Pengennya bebas. Pengennya semua terbuka, tidak mau sampai tertutup. Kemudian apa? Ada istilah, termasuk adalah bentuk perilaku yang menyimpang dan juga hal itu melewati batas norma dan juga kewajiban. Bahwa kita itu sebagai manusia punya norma-norma. Nggak boleh kita itu membuka aurat di depan umum. Nah, itu termasuk norma-norma agama. Termasuk juga yang namanya pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang menghambur-hamburkan uang. Andai kata kamu punya uang, itu uang itu dibuat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Di antaranya tadi minuman keras. Kemudian termasuk itu ke diskotik, termasuk itu kumpul kebo dan sebagainya. Itu yang mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk orang yang dia melakukan hal-hal negatif tadi, perbuatan itu adalah termasuk dia yang tidak memperdulikan mana yang benar dan mana yang salah. Kira-kira perbuatan zina itu melanggar atau tidak melanggar? Melanggar. Nah, termasuk diantaranya adalah narkoba, mabuk-mabukan. Ini termasuk adalah hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Kemudian selanjutnya larangan pergaulan bebas. Di sana kita contohkan apa saja di antaranya. Yang pertama adalah seks bebas, melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, jadi nggak ada hubungan seperti itu. Nggak ada pernikahan, bebas pengennya dengan siapa saja, dengan laki-laki yang mana saja. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita dijauhi dari perbuatan zina. Yang termasuk yang kedua adalah mengkonsumsi narkoba. Umpama kita bergaul dengan orang yang dia tidak mempunyai tanggung jawab dan dia yang karakternya jelek, makanya hati-hati
kita sebagai siswi itu jangan sampai kita bergaul dengan seseorang yang dia tidak mempunyai rasa malu gitu. Kemudian selanjutnya, kenapa kok orang tersebut itu bergaul dengan bebas? Yang ketiga, karena dangkalnya keimanan dan keislaman yang ada di dalam dirinya. Insya Allah kalau kita orang pesantren, pasti kita itu sudah diberikan informasi, mempunyai imannya kuat dan juga bertakwa kepada Allah. Tetapi orang yang di luar sana, yang dia tidak punya iman, maka di sana ternyata imannya itu dangkal. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kok bisa terjadi pergaulan bebas? Karena ternyata kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Makanya hati-hati nih kita sebagai siswi, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang dia tidak mempunyai rasa malu di dalam dirinya. Karena orang yang bergaul dengan orang yang tidak pantas, pasti dia lama-kelamaan akan bisa mengikut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, karena lingkungan faktornya. Ternyata lingkungan juga bisa mempengaruhi orang tersebut bisa melakukan perbuatan. Kemudian yang selanjutnya, tidak memahami akibat dan bahaya. Nah, termasuk ketika kita melakukan hubungan bebas, itu ada dampak negatif kepada diri kita. Di antaranya apa? Ada di antaranya penyakit yang dialami oleh orang yang biasa melakukan hubungan di luar nikah. Penyakit apa namanya? HIV AIDS. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, apa sih dampaknya akibat pergaulan bebas? Ketika kita umpama bergaul tanpa kita melihat norma-norma agama, tidak mau diatur. Yang pertama, dampak kepada diri sendiri di sana akan orang tersebut malas beribadah kepada Allah. Jadi malas, tidak mau lagi beribadah. Kemudian mental dia punya mentalnya ternyata di sana tidak stabil. Termasuk orangnya juga gayanya sering berfoya-foya. Dan selanjutnya di sana orang tersebut itu akan menurunkan kesehatannya dan termasuk akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dampak apa yang disebabkan dari pergaulan bebas bagi keluarga? Punya keluarga nggak? Nah, punya keluarga. Nah, kalau umpama kita bergaul bebas, tentunya kita akan mengecewakan kepada orang tua. Akhirnya orang tua kecewa. Sudah kita itu dibiayai dari kecil, ternyata sudah bebas, sudah SMA, dia malah melakukan pergaulan bebas. Termasuk di sana orang tua akan menyesal dan gagal. Karena apa? Yang namanya anak itu adalah investasi akhir. Kalau saya punya anak, saya didik anak saya sekolahkan anak saya sehingga nanti ketika dia dewasa, setelah saya meninggal, anak saya bisa menggantikan dan bisa mendoakan kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, dampak bagi masyarakat apa? Di antaranya yang pertama, merebaknya di sana pelanggaran norma agama dan masyarakat, dan akan menimbulkan munculnya permusuhan dan terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Na'udzubillahi min. Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Tepuk tangan. Supaya kalian tidak ngantuk. Kemudian selanjutnya, apa larangan pergaulan bebas? Jadi kita dilarang. Apa diantaranya cara supaya kita itu mengatasi pergaulan bebas? Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita. Alhamdulillah di pondok kita, di pesantren kita sering diajarkan untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu termasuk adalah meningkatkan iman. Yang kedua, yaitu memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, ini Ustadz dalam rangka menyuluh kalian, jangan sampai
berbuat negatif, khususnya kita melakukan pergaulan bebas. Yang selanjutnya adalah mengikuti pengajian. Alhamdulillah di pesantren kita juga selalu diadakan kegiatan pengajian. Supaya apa? Supaya kita itu imannya, takwanya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu. Ya, selanjutnya tidak berteman dengan orang-orang yang di luar nalar, dalam artian dia yang akhlaknya jelek. Jangan sampai bergaul. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena orang yang dia bergaul dengan orang yang salah, maka dia lama-kelamaan lambat laun pasti akan terjerumus pula. Yang selanjutnya yaitu memberikan sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Ini perlu diberikan sanksi supaya mereka tidak melakukan perbuatan hal yang di luar nalar. Nah, terus larangan pergaulan bebas hikmahnya adalah yang pertama dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang dia jauh dari pergaulan bebas itu akan mendapatkan ridho. Yang kedua, memperoleh pahala. Yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat adalah terhindar dari dampak buruknya, negatifnya pergaulan bebas. Untuk selanjutnya, termasuk diantaranya di sana disebutkan bahwa larangan perbuatan zina yang kedua. Kenapa berzina itu dilarang oleh agama? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tolong bacakan Aulia. Az-zaniyatu jaldatin. Oke, tepuk tangan untuk Aulia. Oke. Termasuk di sana firman Allah, di sana az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidun minhuma jaldah. Artinya apa? Orang yang berzina disuruh untuk dihukum dengan cara dijilid. Dijilid itu bagaimana? Dijilid itu dia dihukum dengan hukuman cambuk, yaitu sebanyak 100 kali. Kemudian dalil tentang larangan berbuat zina. Di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya itu keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Nah, ini diantara. Coba Mutmainah dibaca. Ya. Ulang ya. Coba dibaca, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zana ar-rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kazullati fa iza anqata'a raja'a ilaihil iman. Rawahu Abu Daud. Ya, sekalian dibaca. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mutmainah. Oke, termasuk selanjutnya hal-hal yang negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan melanjutkan setelah kita mendengarkan video berikut ini. Kalian dengarkan ya. Bentar ya. Ini belum di end.
Oke. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhu Banyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi dua bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan
yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Ada dua cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, zina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Oke, cukup sampai di sini. Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk yang sesi yang terakhir, saya akan memberikan diskusi dan juga kerja kelompok. Nanti ini kalian bisa berkelompok. Namun sebelum itu nanti saya ingin kalian membaca apa diantaranya definisi dari pergaulan bebas yang tadi kita bersama-sama untuk dipelajari. Yang kedua, di sana apa contohnya tentang pergaulan bebas. Nanti kita bikin kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Nanti tolong berkelompok. Nanti setelah saya minta kalian untuk nih membaca. Nah, sebelumnya tolong dibaca. Di sana nanti ada pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar apa itu pergaulan bebas dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan. Sebentar. Nah, tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, saya ingin kalian baca yang di depan. Kamu? Oke, baca. Satu pengertian perbuatan zina. Satu pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara hafifah berarti fahisa, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. 2. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran surat ayat Al-Isra 17:32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Oke, cukup, berikan tepuk tangan untuk temannya. Kemudian selanjutnya tolong dibaca, yaitu tentang ini hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Nabila, silahkan dibaca. Dicantolin aja nggak apa-apa. Jangan ngantuk. Yang nomor berapa? Ya, nomor 3. 3, hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi 2 macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga, zina muhson, atau belum berkeluarga, ghairu muhson, maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu A. Hukuman untuk perbuatan zina muhson. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhson adalah hukuman dera atau dicambuk banyak 100 kali. Hukuman tajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempar batu atau sejenisnya. B. Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum pernah menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhson adalah apabila pelaku zina ghairu muhson adalah gadis dan perjaka, maka hukumnya adalah dera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Apabila pelaku zina ghairu muhson adalah janda dan duda, maka hukumnya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Nabila. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, saya ingin video setnya kalian ngumpul kerja kelompok ya. Silakan jadi 3 kelompok nggak apa-apa. Jadi tinggal geser aja. Jadi muter yang ini, muter sama ini, 1 sampai 3 ini tuh 2, 3, muter jadi ngeliling-ngeliling. Ini ya digeser, diputer aja. Si kursinya diputer, silahkan untuk muter yang ini, muter juga yang depan. Oke. Jadi 3 kelompok. Ya, silahkan diputar. Jadi 2 nggak apa-apa, nggak apa-apa jadi 2. Oke, ini ketua kelompoknya siapa? Mutmainah, silahkan dibaca. Soalnya dibaca. 1. Apa itu pergaulan bebas? 2. Berikan 5 contoh tentang pergaulan bebas. 3. Apa dampak negatifnya pergaulan bebas? 4. Bagaimana cara menasihati teman kita yang pergaulannya bebas? 5. Ayat berapa tentang larangan mendekati zina? 6. Berapakah pembagian zina? Sebutkan perbedaannya. 7. Apa hukuman bagi pelaku perbuatan zina? 8. Tuliskan dampak negatifnya melakukan zina. 9. Bagaimana cara kita menghindari perbuatan zina? Oke, silahkan yang akan menjawab yang pertama. Yang pertama, apa itu pergaulan bebas? Silahkan Nazmi. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tanpa norma-norma agama atau gimana? Silahkan jawab aja. Pergaulan yang dilakukan tanpa dengan norma dan aturan agama. Oke, betul. Tepuk tangan. Yang kedua, berikan contoh tentang pergaulan bebas. Temannya samping. Ya, nggak apa-apa kamu. Nggak apa-apa, pergaulan bebas itu contohnya apa aja? Kayak seks bebas gitu. Yuk, Seks bebas. ulangi. Diulangi soalnya. Berikan 5 contoh tentang pergaulan bebas. Seks bebas, terus
mabuk-mabukan, dan pergi ke diskotik. Oke, cukup. Sekarang yang kelompok sini, kasihin ini ya. Yang baca soalnya kamu, yang ini muternya mana? Ya, silakan muter. Apa itu pergaulan bebas? Kemudian kamu yang baca soal, kamu muter, nanti yang kedua siapa? Yo, 1, 2, 3. Apa itu pergaulan bebas? 5. Memberikan contoh tentang pergaulan bebas. 3. Apa dampak negatifnya pergaulan bebas? 4. Bagaimana cara menasehati teman kita yang pergaulannya bebas? 5. Ayat berapa tentang larangan mendekati zina? 6. Berapakah pembagian zina? Sebutkan perbedaannya. 7. Apa hukuman bagi pelaku perbuatan zina? 8. Tuliskan dampak negatifnya melakukan zina. 9. Bagaimana? Langsung nomor 1 dijawab. Pergaulan bebas itu yang gak mengikuti norma, etika, sama agama. Oke, betul. Tepuk tangan. Pura-pura doang. Yang kedua soalnya apa tadi? 5. Berikan contoh tentang pergaulan bebas. Aku ulangi ke 1, 2, 3. 5. Berikan contoh tentang pergaulan bebas. Ya, contohnya apa? Contoh pergaulan bebas yaitu mabuk-mabukan, terus seksual, terus sama berdiskotik, terus sama memakai narkoba. Oh, tepuk tangan. Lanjut yang ketiga, 3 soal aja. Apa dampak negatifnya pergaulan bebas? Silakan. Mendapatkan penyakit, terus hamil di luar nikah, menghancurkan masa depan, dikucilkan dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih semuanya, boleh kembali lagi untuk kursinya, tolong di. Terima kasih kepada semuanya teman-teman siswi kelas 10 yang pada kesempatan hari ini bisa ikut serta belajar tentang larangan kita melakukan hubungan atau berzina dan juga larangan kita untuk melakukan pergaulan bebas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan kita orang-orang sukses, yang kita dimuliakan oleh Allah dan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan negatif. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan pada kesempatan hari ini bisa kita sampaikan bahwa Allah mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kenapa? Karena hal ini merugikan dan juga kedua perilaku tersebut itu memiliki banyak kekurangan dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan juga memilih pergaulan yang baik dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa, dimulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi.